Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita diberikan soal bagaimana menentukan suatu titik ya, tapi direfleksikan dua kali ya. Jadi ada refleksinya itu ada refleksi dengan persamaan yang pertama, kemudian refleksi dengan persamaan yang kedua atau garis yang kedua. Pertanyaan kita adalah kalau kita menggunakan rumus Y sama dengan 1 per M kuadrat itu akan memakan waktu. Nah, maka kita akan menggunakan konsep rotasi di sini. Nah, ingat bahwa rumus rotasi ya, ini adalah rumus umum rotasi itu sebenarnya seperti ini ya. Cos theta loh. Ini kan rumus rotasi kalau titik pusatnya A, B. Nah, sebenarnya kalau titik pusat 0,0 ya tinggal diganti 0,0 dia akan hilang ya. Jadi sama ya. Jadi memang ini adalah rumus dasarnya. Jadi dengan kita konsep bahwa titik pusat rotasinya adalah A, B. Nah, tugas kita sekarang adalah mencari komponen-komponen ini, nilai A, B dan nilai theta. Nah, bagaimana cara kita mencari titik pusat rotasi? Nah, titik pusat rotasi ini adalah titik potong ya. Titik potong antara garis 1 dan garis 2. Nah, bagaimana cara mencari titik potong? Ya, kita eliminasi saja ya. Nah, 2Y sama dengan 4 min X. Nah, ini kalau atasnya ini saya kali 2 aja nih, ya, biar sama, ya. Nah, ini pindahkan aja biar enak. Nah, ini mau dikurangi. Jadi 0 sama dengan 5X min 10 ya. Maka X sama dengan 2 dan Y sama dengan, masukin saja ke sini 1 ya. Ya, masukin ke sini kan 2 ya, Y-nya 1. Nah, ini adalah nilai dari titik pusat rotasi. Maka kita sudah punya titik pusat rotasinya adalah 2,1. Nah, sekarang kita harus mencari nilai theta. Nah, jadi nilai theta itu juga ada rumusnya, bahwa tan theta itu adalah gradien garis kedua dikurang garis gradien garis pertama. Nah, nanti 1 ditambah, nah ini baru gradien kedua dikali gradien pertama. Nah, ini rumusnya. Ya, ini harus dihafal. Nah, walaupun sebenarnya ada konsep nanti ya. Konsep harus dipahami bahwa tan theta, jadi menggunakan tan gitu ya. Jadi harus dihafal juga sudut istimewa dari tan. Nah, jadi M2 dikurang M1 1 ditambah M2 dikali M1. Nah, pertanyaan kita, bagaimana cara menentukan nilai M? Nah, nilai M itu dapat dicari dari apa? Pertama, ada yang bilang bahwa Y2 min Y1 per X2 min X1, atau kita hanya perlu membentuk persamaan menjadi Y sama dengan MX tambah C, maka koefisien X telah menjadi M-nya. Jadi, kalau kita mendapatkan persamaan pertama bahwa Y sama dengan 2X min 3, maka M1-nya adalah 2, karena dia koefisiennya ini sudah 1, ini koefisiennya langsung ya. Nah, sekarang kalau 2Y sama dengan 4 min X. Nah, apakah M-nya sama dengan 4? Tidak ya, tapi kita harus membuat bahwa ini adalah 4 per 2 min X per 2. Sorry, ya, maka M-nya adalah minus setengah. Loh, ya, dengan nilai 2,1 tadi. Nah, sekarang, tadi terpotong ya. Jadi gradiennya tadi kan tegak lurus, tetanya 180 derajat dan ini 2,1. Nah, tetanya 180 derajat. Maka langsung saja kita kerjakan biasa bahwa X aksen Y aksen ya. Maka nilainya adalah tadi ya. Ini minus 2 minus 1 gitu ya. Berarti ini cos 180. Kemudian ini sin 180 dikali min. Sin 180 cos 180. Nah, ini ada nilai. Nah, 3 dikurang 2, 4 dikurang 1 gitu ya. Nah, ini simpan saja. Di sini cos 180 itu min 1, 0, 0, min 1 ya. Nah, ini berarti kan 1, 3 gitu ya. Berarti X aksen min 2 sama dengan, ya ini min 1 ya. Jadi X aksen sama dengan 1. Nah, ini simpan. Kemudian Y aksen min 1 sama dengan minus 3. Berarti Y aksen sama dengan minus 2. Maka garis A aksen adalah plus 1, min 2. Yaitu nilai yang E. Jadi ini pembahasannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.